Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramya Damayanti. Di sini saya mewakili tim Pro mendukung MOSI. Dewan ini mendukung implementasi makan bergizi gratis atau MBG sebagai fondasi utama SDM Indonesia Emas 2045. Saya ingin mulai dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana mungkin kita berharap generasi muda Indonesia jadi unggul, cerdas, dan kompetitif di masa depan kalau hari ini masih banyak dari mereka yang belajar dalam kondisi lapar? Ini bukan sekedar isu kecil, ini masalah mendasar. Karena sebelum bicara soal teknologi, inovasi, atau persaingan global, ada satu hal yang harus dipenuhi dulu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah gizi. Masalah gizi di Indonesia masih serius. Kita tidak sedang membahas hal yang sepele. Data survei status gizi Indonesia menunjukkan angka stunting masih sekitar 19,8%, artinya hampir 1 dari 5 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan. Dan penting untuk dipahami, stunting bukan cuma soal anak jadi lebih pendek. Stunting itu berkaitan dengan perkembangan otak. Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Mereka bisa mengalami kesulitan belajar, sulit menyerap informasi, dan kurang optimal dalam berpikir. Artinya, dampak tidak hanya hari ini, tapi sampai mereka dewasa. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka kita sedang menciptakan generasi yang sejak awal sudah tertinggal. Gizi adalah fondasi kecerdasan. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anak yang tidak mendapat asupan gizi cukup biasanya mengalami beberapa hal. Mereka mudah lelah, sulit fokus, dan tidak punya energi untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Sebaliknya, anak yang cukup gizi akan lebih siap belajar. Mereka lebih fokus, lebih aktif, dan lebih cepat memahami materi. Ini bukan sekedar asumsi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi berpengaruh langsung terhadap fungsi otak. Jadi ketika kita bicara tentang meningkatkan kualitas pendidikan, kita tidak bisa hanya fokus pada kurikulum atau fasilitas. Kita harus melihat kondisi dasar anaknya. Kalau tubuhnya saja tidak siap, bagaimana otaknya bisa bekerja maksimal? Contoh nyata di sekolah. Coba kita bayangkan situasi yang sangat sederhana. Ada 2 siswa dalam satu kelas. Siswa pertama, sarapan sebelum berangkat. Dia datang ke sekolah dengan energi yang cukup. Saat guru menjelaskan, dia bisa fokus, mencatat, dan memahami. Siswa kedua tidak sarapan. Di tengah pelajaran, dia mulai lapar, perutnya terasa kosong, pikirannya tidak fokus, dan akhirnya dia hanya duduk tanpa benar-benar memahami. Setelah beberapa jam, perbedaannya akan terlihat secara jelas. Yang satu aktif dan terlibat, yang satu tertinggal. Dan ini bukan cerita yang dibuat-buat, ini kenyataan yang terjadi di banyak sekolah di Indonesia. MBG adalah solusi yang langsung terasa. Disinilah makan bergizi gratis menjadi penting. Program ini menjawab masalah yang paling dasar. Anak-anak yang sebelumnya tidak punya akses ke makanan bergizi sekarang bisa mendapatkannya secara langsung di sekolah. Dampaknya bisa dirasakan dengan cepat. Guru mulai melihat perubahan siswa lebih fokus, lebih aktif, dan lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Tidak hanya itu, program ini juga menyasar ibu hamil dan balita. Artinya, perbaikan gizi dilakukan sejak awal kehidupan, bahkan sebelum anak masuk sekolah. Selain itu, pemerintah juga mulai membangun dapur gizi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa program ini bukan sekedar wacana, tapi sudah berjalan secara nyata. Bukti dari negara lain. Kalau kita lihat ke negara lain, program seperti ini bukan hal baru. Di Jepang, ada program makan siang sekolah yang sudah berjalan lama. Semua siswa mendapatkan makanan bergizi yang sudah dirancang oleh ahli gizi. Yang menarik, program ini tidak hanya memberi makan, tapi juga membentuk kebiasaan. Anak-anak belajar disiplin, belajar menghargai makanan, dan memahami pentingnya pola makan sehat. Hasilnya bisa kita lihat sekarang. Jepang dikenal memiliki kualitas SDM yang tinggi dan tingkat kesehatan yang baik. Di India juga ada program makan gratis dengan skala yang sangat besar, menjangkau lebih dari 100 juta anak. Tujuannya sederhana, memastikan anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar. Dampaknya signifikan, kehadiran siswa meningkat, angka putus sekolah menurun, dan kemampuan belajar ikut membaik. Ini menunjukkan bahwa program seperti makan bergizi gratis bukan eksperimen. Ini sudah terbukti berhasil di berbagai negara. Mengurangi ketimpangan sejak dini.
Salah satu masalah besar di Indonesia adalah ketimpangan. Sejak kecil sudah ada perbedaan antara anak dari keluarga mampu dan anak dari keluarga kurang mampu. Yang satu bisa makan bergizi setiap hari, yang satu lagi makan seadanya. Akibatnya, sejak awal sudah ada perbedaan dalam perkembangan fisik dan kemampuan belajar. Dengan adanya makanan bergizi gratis, semua anak mendapatkan akses yang sama terhadap makanan bergizi. Di dalam kelas, mereka memulai dari titik yang lebih setara. Ini penting karena pendidikan seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki keadaan, bukan memperlebar kesenjangan. Dampak ekonomi yang nyata. Program ini juga punya efek ke ekonomi. Bahan makanan yang digunakan tidak diimpor begitu saja, tapi bisa berasal dari petani lokal. UMKM bisa dilibatkan dalam proses pengolahan makanan. Dapur gizi yang mau dibangun juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi, uang yang dikeluarkan untuk program ini tidak hilang, uang itu berputar di masyarakat. Ekonomi lokal bergerak, pendapatan meningkat, dan dampaknya dirasakan secara luas. Investasi jangka panjang menuju 2045. Sekarang kita lihat dari perspektif jangka panjang. Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai itu, kita butuh SDM yang berkualitas. SDM yang sehat, cerdas, dan produktif tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka dibentuk sejak kecil. Anak yang hari ini mendapatkan gizi cukup, 20 tahun lagi akan menjadi tenaga kerja yang siap bersaing. Sebaliknya, anak yang kekurangan gizi akan menghadapi banyak keterbatasan. Jadi, makan bergizi gratis sebenarnya adalah investasi. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat hari ini, tapi dampaknya akan sangat besar di masa depan nanti. Membangun kebiasaan sehat. Ada satu hal penting yang sering dilupakan. Program ini tidak hanya memberi makan, tapi juga membentuk kebiasaan. Anak-anak belajar apa itu makanan sehat, belajar pola makan teratur, dan belajar pentingnya menjaga kesehatan. Kebiasaan ini akan terbawa sampai mereka dewasa. Jadi manfaatnya bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang dalam gaya hidup. Jadi, kalau kita rangkum, makanan bergizi gratis punya dampak yang luas, mengatasi masalah gizi, meningkatkan kemampuan belajar, mengurangi ketimpangan, menggerakkan ekonomi, dan mempersiapkan masa depan. Kalau kita ingin Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa melewatkan fondasi ini, karena SDM unggul tidak dibentuk hanya dengan pendidikan, tapi juga dengan kondisi fisik yang sehat. Kesimpulan sederhana, makan bergizi gratis bukan sekedar program bantuan. Ini adalah solusi nyata untuk masalah yang nyata. Ini adalah investasi untuk kualitas manusia Indonesia, dan ini adalah langkah strategis untuk masa depan bangsa. Kalau fondasi ini kuat, maka mimpi Indonesia Emas bukan lagi sekedar slogan, tapi sesuatu yang bisa benar-benar kita capai. Karena itu, kami dari Tim Pro dengan tegas mendukung implementasi makan bergizi gratis sebagai fondasi utama SDM Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.